Pasien mengalami henti jantung lagi. Mata pasien saya. Suntikan triple jantung. Direktur, Anak ini leukemia akutnya kambuh. Semua organnya sudah gagal berfungsi. Meskipun diselamatkan, dia tidak akan bertahan beberapa hari. anak ini baru 10 tahun. Setiap hari yang terselamatkan berarti. Setidaknya, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya. Berikan air. Ayahnya masih belum mengangkat telepon. Telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Dia tidak pulang bertahun-tahun. Kami sekarang sudah di rumah sakit provinsi. Kenapa dia masih tidak mengangkat telepon dan juga tidak datang? Zhengyu, Zhengyu, angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Zanyu, kontrak proyeknya sudah ditandatangani. Terima kasih Tuan Liang. Jika ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih pada putriku. Dia yang bersikeras agar aku membantumu. Lin Zhengyu ini memang sedikit miskin, tapi untungnya penampilannya lumayan. Dia juga orang yang jujur. Ia juga mantan pacarmu, dan kau juga butuh pria untuk menjagamu. Kalau begitu, sesuai keinginanmu, biarkan dia jadi suami yang tinggal di rumah istri. Terima kasih, Bu. Tapi, istri dan anaknya yang di kampung itu Mereka semua orang Widik. gampang diurus. Siapa? Shiparoke, Grama, Maro. Nomor tidak dikenal. Oh, kalau begitu matikan saja. Leukemia anak kita kambuh, dia kritis. Di mana kau? Kami Zhengyu sepanjang pagi. Kami ada di rumah sakit provinsi. Lin Zhengyu, begitu kau melihat pesan ini, segera datang. Hello? Siapa ini? Dokter, Maafkan saya. Maafkan saya. Meskipun anak ini berhasil diselamatkan. Tapi, Tapi kenapa? Katakanlah. Tapi apa? organ-organ tubuhnya telah mengalami kegagalan. Paling lama hanya tersisa 3 hari. Dokter, Anda tidak boleh pergi. Orang-orang bilang hanya rumah sakit provinsi ini yang bisa menyelamatkannya. Kami hanyalah orang desa. Demi anak kami telah menghabiskan seluruh uang kami. Tolong selamatkan anak kami sekali lagi. Saya mohon kepada Anda. Bangunlah dulu, Bibi. Dalam 2 hari ini, apapun yang ingin dilakukan anak ini, turutilah dia. Xiao Yu, sayang. Xiao Yu, sayangku. Telepon dari istri saya. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia tidak mengatakan apa-apa, langsung menutup teleponnya. Kalau begitu, aku telepon balik ya. Zheng Yu, Press Dear Liang. bukankah kita sudah sepakat hari ini akan menemani cucuku? Lin Zhengyu, aku mau pergi ke taman hiburan. Fei Fei, tidak boleh tidak sopan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fei, mari kita pergi sekarang juga. Xiaoyu, bagaimana keadaanmu? Ibu, Kenapa ayah tidak datang? Ayah, Ayah akan segera datang. ayah pernah bilang dia akan membawaku ke pusat kota, ke taman hiburan terbesar. Ibu yang akan membawamu. Biar ibu yang membawamu pergi. Bagaimana? Baiklah, Mari kita pergi sekarang. ibu kota provinsi sangat indah, maka biasanya ayah bekerja di sini. Benar. Ayah hebat sekali. Ayah,
Penyakit putri kita kambuh lagi. Dokter bilang dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Tapi sampai sekarang, Lin Zhengyu sama sekali tidak tahu apa-apa. Mama, bisakah aku melihat kincir ya? Nenek akan menemanimu. Lin Zhengyu, Hui, kenapa kau di sini? Kenapa tidak di desa? Mengurus anak-anak? ini Hu Chao-er, putri bosmu. Cahaya bulan putihmu. Selamat, kau berhasil mendapatkan wanita kaya. Kau salah paham. Aku dan Kiao Er hanya teman biasa. Hari ini ulang tahun putranya. Anak ini sejak kecil sudah tidak punya ayah. Aku hanya menemani mereka. Lalu bagaimana dengan Xiao Yu? Bukankah Xiao Yu bersamamu? Benar. Xiao Yu bersamaku. Jadi, kau bisa di luar sana mengencani wanita kaya pergi untuk anak orang lain menjadi ayah mereka? Begitukah? Bagaimana caramu bicara? Rumah ini, siapa yang menopangnya? Kau bilang kau kerja serabutan? Apakah sedikit uang yang kau hasilkan itu cukup? Aku di luar seharian menemani klien, menemani atasan. Bukankah semua ini untuk kau dan Xiao Yu? Untuk aku dan anak kita, tapi tahukah kau, Xiao Yu, dia sudah. Fei Fei. Cepatlah kembali ke desa. Penyakit Xiao Yu tidak bisa ditinggalkan sendirian. Jika kambuh, sudah terlambat. Lin Zhengyu. Tapi penyakit Xiao Yu sudah. Apa katamu? Apakah ini yang Hui? Ya, dia yang hui. Wajahnya penuh penderitaan. Mana bisa dibandingkan dengan putriku? Gadis kecil, sebagai orang yang lebih dulu mengalaminya, aku harus menasihatimu kalau suami ini berbisnis di luar, sedangkan istri di rumah harus tahu diri, hati-hati. Jangan sampai membuat suami kesal, nanti dia pergi. Saat itu, baru kamu akan menyesal. Bukan urusanmu untuk ikut campur dalam masalahku. Kenapa kamu berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Nona Liang, saya benar-benar minta maaf. Istri saya orang desa, tidak tahu sopan santun. Cepat. Panggil Paman Zhengyu. Paman Zhengyu. Anak itu memanggilmu, apa kau tidak mendengarnya? Baik, aku akan pergi sekarang. Benar-benar tidak tahu diri. Pergi ke rumah sakit. Lukanya agak kotor. Mungkin perlu suntikan tetanus. Ayo. Hui, cepat kemari. Xiao Yu mungkin tidak akan bertahan. Xiao Yu, bertahanlah. Xiao Yu. Ini Fei Fei memang pemberani. Aftasari tidak takut sakit. Zhengyu. Keluarga pasien. Dokter, bagaimana putriku? Kondisinya kritis. Harus segera masuk ICU. Kalian segera selesaikan pembayaran biaya operasi. Lunasinya. Cepat. Saya akan pergi sekarang. Anda perlu membayar 103 yuan kali ini. Tapi, kartu Anda ini hanya tersisa beberapa ribu yuan. Apakah Anda punya kartu lain? Tidak ada lagi. Sebaiknya Anda segera melunasi biaya operasi. Kalau tidak, pasien tidak bisa masuk ICU. Dan sekarang, ketersediaan ranjang di bangsal umum sangat terbatas. Lalu putri saya akan dirawat di mana? Saya hanya bisa menumpang di koridor dulu. Koridor? Tunggu sebentar. Lin Zhengyu, kau jangan pergi. Kau bajingan.
Lin Zhengyu, bukankah kau sudah membelikanku hadiah? Oh, iya, ini dia. Ini. Wah, ini Lego. Bagaimana kau tahu? Dia suka ini. Kau pernah bilang, aku ingat semua. Cepat ucapkan terima kasih pada paman. Terima kasih, Paman. Dokter, tolonglah berikan kami sedikit waktu lagi. Ibu anak itu sudah pergi mencari uang. Xiaoyu, Anda ibu dari anak ini kan? Ya, saya. Hasil tes anak Anda sudah keluar. Sejujurnya, apakah dia tinggal di ICU atau tidak sekarang? Tidak ada bedanya. Apa maksudmu? Anak itu mungkin tidak bisa bertahan malam ini. Zhengyu, ada apa denganmu? Aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu, ku tahu diriku. Sudah tidak bisa disembuh. Jangan buang-buang lagi. Uang ibu dan ayah berbaring di sini. Cukup menyenangkan. Ibu, ulang tahunku tahun lalu, ayah tidak bisa datang. Hari ini, bisakah aku makan kue samanya? Hei, kau lihat ponselku? Ada padaku. Kapan ini disenyapkan? Halo? Kau akhirnya mengangkat telepon? Ada apa lagi? Datanglah ke rumah sakit provinsi. Xiaoyu sedang sekarat. Zhengyu, aku sudah memesankan setelan jas untukmu. Nanti malam kau pakai itu. Kita pergi bersama ke pesta ulang tahun Fei Fei. Aku akan mengambilnya. Hui. Tadi jaringanku buruk. Katamu kau di rumah sakit provinsi. Ada apa dengan Xiaoyu? Xiaoyu, hanya sedikit demam. Sudah diperiksa? Apa kata dokter? Sudah diperiksa. Bukannya aku menyalahkanmu, hanya demam. Kau tidak perlu bereaksi berlebihan seperti itu kan? Tapi anak ini sudah lebih dari setahun tidak bertemu denganmu. Dia sangat merindukanmu. Bisakah kau datang ke rumah sakit provinsi? Aku akan meneleponmu nanti ya. Halo? Ibu, bisakah ayah datang? Bisa. Ibu? Telepon lagi. Ada apa? Kiao R. Pesta ulang tahun Fei Fei. Aku mungkin tidak bisa datang. Putriku datang ke ibu kota provinsi. Dia sekarang di rumah sakit provinsi. Aku harus menjenguknya. Oh, kalau begitu dia seharusnya tidak kenapa-kenapa kan? Tidak ada masalah besar kok. Syukurlah. Kalau begitu, cepatlah pergi menjenguknya. Kiawer, andai saja yang Hui juga bisa. Sebijaksana dirimu. Kakak Hui. Cemas sekali karena putrinya sakit. Itulah sebabnya dia terlalu khawatir. Kau, Ayah Bani, jangan sampai marah padanya ya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Bukankah kau berjanji akan menemani cucuku? Nyonya Liang. Anda, kenapa? Baru saja naik gaji, sudah berani melawan. Jangan lupa, aku masih bosmu. Istriku. Wanita desa ini memang sangat merepotkan. Lin Zhengyu, kau adalah kepala keluarga. Tidakkah perkataanmu sendiri berarti apa-apa? Mungkin ayah terlalu sibuk. Nyonya Liang. Putriku, sekarang ada di rumah sakit provinsi. Kami sudah setahun lebih tidak bertemu. Bukankah Fei Fei juga terluka? Lin Zhengyu, aku beri kamu dua pilihan sekarang. Pilihannya, kamu tetap di sini malam ini, menghadiri pesta ulang tahun Fei Fei. Atau kamu pergi dari sini, jabatan asisten presiden ini tidak perlu kamu jalani lagi. Bu Liang, aku. Ibu, biarkan saja Zhengyu pergi. Bagaimanapun juga,
Dia, itu putri kandungnya sendiri. Bu Liang, aku cuma akan menengok sebentar. Aku akan segera kembali setelah menengoknya untuk merayakan ulang tahun. Fei Fei, kalau begitu, aku pergi dulu. Ternyata kamu cukup pengertian ya. Ibu, tunggu dulu. Aku butuh bantuan ibu untuk menemaniku berakting sedikit. Xiao Yu, ayo buat permohonan. Semoga di kehidupan selanjutnya aku masih bisa tetap bersama ayah dan ibu. Ibu, potong kuenya. Boleh tunggu sampai ayah datang baru potong? Coba telepon dia sekali lagi. Baiklah. Hello, Berapa lama lagi kamu sampai? hampir sampai. Aku juga membelikan Xiao Yu, sebuah boneka besar. Cepatlah, kalau kamu tidak segera datang, Xiao Yu tidak mau makan kuenya. Baik, aku mengerti. Istriku, Ada apa? selama 2 tahun ini, aku merasa berutang banyak padamu dan Xiao Yu. Kamu berutang terlalu banyak pada Xiao Yu. Cepatlah kemari. Masih sempat. Baik, beri aku waktu 15 menit lagi. Xiao Yu, ayah sudah sampai di bawah. Benarkah? Halo, Kiao Er. Zeng Yu, Zeng Yu, Zeng Yu. Cepatlah kembali. Ibuku pingsan. Apa? Cepatlah kembali. Aku sangat takut. Tenanglah dulu. Aku. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku juga tidak mau hidup lagi. Tunggu aku. Aku akan sampai dalam waktu setengah jam. Mama, apakah Papa sudah naik ke atas? Mama, apakah Papa sudah naik ke atas? Mama salah lihat. Tadi itu bukan Papa. Tolong jaga Bu Liang dulu. Aku mau angkat telepon sebentar. Yang Hui, kau mau mencabut nyawaku ya? Lin, Zeng Yu, putri kita ingin bertemu denganmu. Kamu. Hari ini tidak bisa. Ibunya Kiao Er pingsan. Aku harus pergi menjenguknya. Xiao Er, lagi-lagi Xiao Er. Lalu bagaimana dengan Xiao Yu? Xiao Yu, dia. Jangan gunakan Xiao Yu untuk menekanku. Ibu Kiao Er sedang dalam keadaan darurat juga kan? Jangan telepon aku lagi. Menyebalkan sekali. Hello, Lin Zeng Yu. Hello? Gila. Mama, apakah Papa tidak bisa datang? Xiao Yu. Kalau begitu, buat Papa, sisakan sepotong kue ya. Tidak ada masalah serius. Pulanglah dan istirahat beberapa hari. Jangan sampai emosi dalam 2 hari ini. Baik, Bu Liang, ini semua salahku. Aku tahu Anda punya darah tinggi. Tapi aku malah, hari ini, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan di sini, menemani Anda. apakah enak? Xiao Yu. Dokter, tolong, cepat kemari. Dokter. Tolong, cepat kemari. Dokter, saya mohon, selamatkan anak saya. Sungguh menyedihkan. Sialan, cepat pergi. Pergi, Ayo pergi. pergi. Dokter, cepat kemari. Dokter. Cepat datang dan selamatkan anak ini. Selamatkan anakku. Nona Liang sudah tertidur. Sudah selarut ini?
kau menginap saja di sini. Tidak, aku masih harus pergi ke rumah sakit provinsi untuk menemui putriku. Benar juga, Kak Hui Hui. Dia pasti masih menunggumu. Menyebalkan sekali, dia pasti meneleponku puluhan kali. Tidak mungkin, putriku. Dia sekarat. Jaketmu. Xiao Yu, bertahanlah. Xiao Yu. Xiao Yu, tunggu aku. Kau harus menungguku. Transfusi darah segera. Operasi segera. Berikan aku adrenalin. Obat penambah tekanan darah. Siapkan defibrilator. Kapan saja. Sekali lagi. Xiao Yu, ayah akan segera datang. Aku sangat ingin bertemu ayah lagi. Aku sangat ingin. Mana Xiao Yu? Aku sedang bertanya padamu. Mana Xiao Yu? Dia sudah pulang? Dia sudah pergi. Dia pulang secepat ini? Coba katakan, kau mengirimiku pesan di WeChat. Apa kau mau membuatku takut setengah mati? Jadi, jika aku tidak mengirim pesan seperti itu, sekarang ini kau juga tidak berencana untuk datang, kan? Lin Zhengyu, apa kau pantas menjadi ayah Xiao Yu? Bukan Yang Hui Hui. Apa maksudmu? Aku bahkan belum bicara padamu. Bagaimana bisa kau jadi ibu seperti ini? Aku seharian penuh, begitu sibuk di luar sana. Aku cuma mempercayakan satu hal padamu, agar kamu sepenuh hati menjaga Xiao Yu. Tapi apa hasilnya? Leukemianya kambuh lagi. Untungnya hari ini anak itu tidak apa-apa. Kalau sampai dia kenapa-napa, atau terjadi hal buruk padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu tidak akan memaafkanku? Apa kualifikasimu bicara begitu? Xiao Yu, selalu ingin bersamamu merayakan ulang tahun yang utuh. Makan kue ulang tahun bersama. Tapi kamu malah pergi ke kota menemani pesta ulang tahun anak orang lain. Apa Xiao Yu masih ada di hatimu? Sudahlah, Havert. Jangan bahas itu dulu. Karena Xiao Yu sudah keluar dari rumah sakit. Cepat beritahu aku dia di mana. Aku mau menemuinya sekarang. Sebentar lagi aku ada urusan. Urusan apa lagi? Tadi di perjalanan ke sini, aku kecelakaan. Aku harus memperbaiki mobilku. Besok pagi, Hu Qiaower dan putranya mau pergi ke akuarium. Aku harus mengantar mereka. Kalau begitu, pergilah. Jangan sampai mengganggu jadwal Hu Qiaower. Yang Hui Hui, kamu mulai berpikir yang tidak-tidak lagi. Hu Qiaower itu putri dari Direktur Liang, menjalin hubungan baik dengannya. Memangnya ada masalah? Lagi pula, Xiao Yu kita, bukankah sudah keluar dari rumah sakit? Masalah apa lagi yang ada? Lin Zhengyu, ayo kita cerai. Apa katamu? Kataku, cerai. Yang Hui Hui, bicara begini rasanya itu terlalu keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku pernah berhenti mengirim uang ke rumah? Aku sudah cukup adil padamu, kan? Aku hanya akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi aku jarang menemani Xiao Yu. Setelah kesibukanku ini selesai, tidak bisakah aku lebih banyak menemani Xiao Yu? Tidakkah kamu bisa sedikit mengerti aku? Kau tidak punya kesempatan lagi, Lin Zhengyu. Kau tidak akan pernah bisa melihat Xiao Yu lagi. Kau tidak akan pernah bisa melihat Xiao Yu lagi. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat Xiao Yu lagi? Yang Hui Hui, berhenti. Berhenti.
Kiao Er, Halo Zheng Yu, bagaimana situasi di sana? aku bertengkar besar dengannya. Tapi putriku, Xiao Yu, seharusnya baik-baik saja sekarang. Lihat, kan sudah kubilang, tadi kau sangat khawatir. Oh, ngomong-ngomong, besok pagi kami akan... Mengantarkan kalian ke akuarium. Jangan khawatir, hal yang kau titipkan padaku tidak akan kulupakan. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu. Gadis penderita leukemia kemarin, sungguh kasihan. Baru berusia 11 tahun. Iya, ketika dia didorong ke ruang gawat darurat, dia terus muntah darah. Kudengar, Final Lloyded 9 Tour. Sebelum gadis kecil itu meninggal, dia hanya ingin melihat ayahnya sekali saja. Tapi sampai dia meninggal, ayahnya tidak juga datang. Iya. Sebelum meninggal, dia hanya ingin merayakan ulang tahun dengan ayahnya. Saat setengah makan kue, dia mulai muntah darah. Suster, maaf, yang tadi kalian bicarakan tentang anak perempuan itu. Siapa namanya? Alders of Different. Saya tidak ingat namanya, tapi ibunya memanggilnya Xiao Tu atau semacamnya. Dipanggil Xiao Yu. Oh, Di mana anak itu sekarang? Ada di mana? yang meninggal ada di kamar jenazah, lantai bawah tanah 1. Lewat mana ke lantai bawah tanah? Di sebelah sana. Kalian adalah keluarga Lin Xiao Yu, kan? Silakan tanda tangan di sini. Dokter, apakah jenazah Lin Xiaoyu ada di sini? Lin Xiao Yu? Benar, saya ayahnya. Tidak ada pasien bernama Lin Xiao Yu. Sepertinya aku saja yang berpikir berlebihan. Xiaoyu jelas-jelas sudah keluar rumah sakit. Baiklah, tidak apa-apa. Kenapa Dr. Chen menulisnya di sini? Oh, jenazah Lin Xiao Yu baru saja dibawa pergi. Ada apa? Hui, aku baru saja merenung. 2 tahun ini. Memang benar. Karena alasan pekerjaanku, aku mengabaikanmu. Dan Xiaoyu, aku sudah menyadarinya sekarang. Uang bisa dicari lagi. Tapi dalam 2 tahun ini, kesehatan Xiaoyu sangat buruk. Aku seharusnya lebih banyak menemaninya. Setidaknya, aku harus menebus kesalahan padanya. Atas ulang tahunnya tahun lalu. Kau sungguh berpikir begitu? Hui. Aku yang salah. Aku bersumpah, ke depannya aku akan menebus semuanya padamu. Dan Xiaoyu, lagi pula, aku juga tidak pernah terpikir untuk menceraikanmu. Lin Zhengyu, ingatlah kata-katamu hari ini. Bolehkah aku menjenguk Xiaoyu sekarang? Xiaoyu sudah tidur. Benar juga, sudah larut malam begini. 3 hari kemudian, jam 8 pagi, Gunung Zhongshao. Aku dan Xiaoyu akan menunggumu di sana. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Nah, kamu diam di sini dari pagi sampai malam. Bukanlah hal yang baik. Ibu, aku ingin melihat Xiaoyu sebentar lagi. Nanti, sudah tidak bisa melihatnya lagi. Paling tidak, kamu makanlah sedikit. Kalau begitu, kamu diamlah di sini dan lihat dia sepuasmu. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Aku tunggu kamu di luar. Xiaoyu, selama bertahun-tahun ini, ibu tidak pernah bisa
memberimu kehidupan yang layak. Bahkan, sebelum kamu pergi, ibu tidak bisa membawa ayah kembali ke sisimu. Tapi tenang saja. 3 hari lagi, dia akan datang. Dia sudah berjanji, pasti akan datang menemuimu. Untuk terakhir kalinya, Lin Zhengyu. Kuharap kali ini kamu menepati janji. Karena ini adalah terakhir kalinya, kesempatanmu menemui putri kita. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sayang, ayo kita jalan mengikuti angin. Seru sekali. Lin Xiaoyu. Hahaha. Entah apakah Xiaoyu sudah bertambah tinggi. Apakah dia masih penakut seperti dulu? Ada apa, Kiao Er? Ah, tidak bisa. Hari ini aku harus menemani putriku. Kenapa dia belum sampai juga? Semua orang menunggunya membacakan pidato pemakaman. Bagaimana kalau kita mulai saja? Kalau menunggu lagi, waktunya akan terlewat. Mungkin saja di jalan macet. Mari tunggu sebentar lagi. Macet apa? Sampai 2 jam begini. Putriku, kamu masih saja percaya pada Zheng Yu. Dia selalu bilang akan datang. Kapan dia pernah datang? Tapi, Xiao Yu harus berpamitan kepada ayahnya. Zheng Yu. Zheng Yu. Nona Yang, aula perpisahan ini akan digunakan oleh keluarga lain. Kita harus segera mulai. Ayah anak itu belum datang. Bisakah tunggu sebentar? Kami sudah memberi pengecualian lebih dari 1 jam. Benar-benar tidak bisa menunda lagi. Lihat, ada telepon masuk. Halo, Hui. Bawa Xiaoyu bermain dulu. Aku sedang ada urusan mendadak di sini. 2 jam lagi aku baru ke sana. 3 hari. 3 hari yang lalu kamu sudah berjanji. Aku juga ingin pergi. Tapi hari ini ada perjamuan kelulusan Fei Fei, SMP unggulan. Pak Liang bilang aku pernah mengajarinya dulu. Jasaku sangat besar. Aku harus memberikan sambutan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu baik kepada Fei Fei. Lagi pula anak itu. Bukankah dia sangat membanggakan bawa Xiaoyu pergi mendaki dulu? Aku ada di Hotel Tianyuan ini, tidak jauh dari sana. Setelah selesai, aku akan ke sana. Kamu tidak perlu datang lagi. Bukan begitu. Aku sudah membelikan banyak hadiah untuk Xiaoyu. Berikan aku waktu 2 jam, 1,5 jam. Itu pasti cukup kan? Xiao Yu sudah tidak bisa menunggumu lagi. Kenapa marah lagi? Putriku, maafkan ayah. Ayah ingkar janji lagi. Lin Zhengyu tidak akan datang. Lin Zhengyu ini dulu terhadap. Padahal dulu Xiaoyu dan ibunya sangat rukun. Sekarang kenapa jadi begini? Dia tidak datang ke pemakaman Xiaoyu. Katanya dia di provinsi menemukan seorang janda kaya. Sekarang dia menjadi ayah bagi anak janda itu. Tidak pulang sepanjang tahun. Sudah lama dia tidak peduli dengan putri kandungnya sendiri. Xiaoyu yang begitu pengertian, kenapa dia punya ayah seperti ini? Hui, bagaimana kalau kita telepon lagi saja? Xiaoyu sudah tiada, tapi ayahnya tidak ada. Ini konyol sekali. Pak Kepala Desa, sejak Xiao Yu sakit hingga sekarang, begitu lama, dia tidak pernah muncul. Waktunya sudah tiba. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku juga tidak ingin membiarkan Xiao Yu menunggu lagi. Halo, mari kita mulai upacaranya. Para hadirin, selama Fei Fei mempersiapkan ujian masuk sekolah, asisten saya, Lin Zhengyu, menggunakan seluruh waktu istirahatnya untuk secara sukarela memberikan les kepada Fei Fei selama setahun penuh. Dan hasilnya, nilainya meningkat secara signifikan
dan ia diterima di sekolah menengah unggulan. Berikutnya, kami mengundang keluarga almarhum untuk memberikan pidato pemakaman. Sekarang, kami mengundang asisten saya, Lin Zhengyu, untuk naik ke panggung dan berbicara. Para tamu yang terhormat, salam sejahtera. Saya Lin Zhengyu, bawahan Direktur Liang. Saya juga sahabat terbaik Fei Fei. Para kerabat dan teman-teman sekalian, salam sejahtera. Saya yang Hui Hui, ibunya Xiao Yu. Saya yang Hui Hui, ibunya Xiao Yu. Sejak setahun terakhir ini, kesehatan Xiao Yu semakin memburuk. Dia sering merasa sangat sakit sehingga tidak bisa makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun aku ibunya, terkadang aku juga tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa kematian baginya mungkin juga merupakan sebuah kelegaan. Setahun ini, aku terus menemani Fei Fei, melihatnya tumbuh dengan baik. Meskipun sangat sulit, nilai Fei Fei semakin membaik. Akhirnya, dia juga berhasil masuk sekolah menengah unggulan. Meskipun aku bukan ayah Fei Fei, tapi aku dengan tulus merasa bahagia untuknya. Xiao Yu sangat pengertian. Dia takut aku akan menghabiskan uang, takut aku terlalu lelah merawatnya. Ketika sakit parah, dia takut aku khawatir. Meski sangat sakit, dia akan menahannya. Dia tidak akan menangis. Fei Fei adalah anak yang paling berani yang pernah kutemui seumur hidupku. Dia tidur sendiri, naik roller coaster sendirian. 2 hari yang lalu, dia tidak sengaja jatuh dan melukai kakinya. Saat diperban di rumah sakit, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Xiao Yu sangat pengertian. Tapi sebagai seorang ibu, aku tidak pantas. Aku tidak bisa memberinya masa kecil yang utuh. Sebelum dia pergi, dia masih ingin bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya. Sayang sekali. Sayang sekali. Aku bukan ayah dari anak ini. Memiliki anak sebaik ini adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Tidak banyak yang perlu kukatakan lagi. Semoga masa depanmu semakin cerah. F.A. Semoga di kehidupanmu selanjutnya, demi kehidupan yang lebih baik. Putriku. There is reason in the spend IF. Ayah, Xiao Yu. This every day to you. Zhengyu, ada apa? Aku akan menemui putriku. Kau mau pergi? Sambutan sudah selesai. Xiao Yu menungguku. Baiklah, pergilah. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Fei Fei, ayo, ucapkan selamat tinggal pada Paman Zhengyu. Zhengyu, Nyonya Liang. pesta belum selesai. Mau kemana? Ibu, Zhengyu, and the scream pulses with calms. Membuat janji dengan istri dan anak-anaknya. Zhengyu, kau kira pesta ini benar-benar hanya pesta kelulusan? Yang datang ke pesta ini bukanlah pimpinan perusahaan, tapi tokoh masyarakat. Mana yang tidak lebih penting dari istri dan anak-anakmu di desa itu? Nyonya Liang, saya tahu pesta ini sangat penting. Tapi putriku, Xiao Yu, bagaimanapun dia baru saja keluar dari rumah sakit. Betul. Bukankah dia sudah keluar dari rumah sakit? Kenapa kau masih terburu-buru? Tapi kami sudah tidak bertemu lebih dari setahun. Dan 3 hari yang lalu, aku juga berjanji padanya akan bermain bersama. Bermain? Aku mengumpulkan begitu banyak koneksi dan menaruhnya di depanmu. Di depanmu. Kau malah mau pergi bermain dengan istri dan anakmu. Mana
yang lebih penting. Apakah kau tidak tahu dalam hatimu? Lin Zhengyu, jangan membuat nenekku marah lagi. Fei Fei, Nyonya Liang, aku sudah memikirkannya. Setelah pesta selesai, aku akan menemui mereka. Ayo. Ayah. Ayah, kau kembali? Xiao Yu. Ayah sudah pulang. Xiao Yu. Bukannya kamu bersama ibu pergi ke Gunung Zhongxiao? Kenapa bisa ada di sini? Tidak ada kok. Aku sudah lama menunggu ayah di sini. Benarkah? Xiao Yu, maafkan ayah ya. Akhir-akhir ini ayah, karena urusan pekerjaan. Terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk menjengukmu. Oh ya, penyakit Xiao Yu kita, bagaimana keadaannya? Sudah baikan belum? Sudah tidak sakit lagi sama sekali. Sanggu. Lagi pula, nanti juga tidak akan sakit lagi. Oh ya, ayah sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayah, Ada apa? Xiao Yu tidak butuh hadiah. Bisa temani aku seharian? Tentu saja. Ayah juga lupa apa yang harus dikerjakan hari ini. Ayah akan menemani Xiao Yu seharian. Katakanlah, ingin melakukan apa? Ingin bermain. Main apa saja boleh? Ayo pergi. Sudah siap? Xiao Yu, ayah lihat, hari ini tidak ada angin sama sekali. Apa kita masih mau main layang-layang? Sebentar lagi akan ada. Xiao Yu, kamu hebat sekali. Tunggu aku. Sudah lama tidak bermain seperti ini. Pekerjaan ayah biasanya pasti sangat melelahkan ya. Lin Xiao Yu, berhenti kamu. Ayah juga mau menggambar lingkaran untukmu. Ayah, turunkan aku. Main seharian pasti melelah. Lela? Xiao Yu, apa hari ini ada yang berulang tahun? Ini merayakan yang tahun lalu. Tahun lalu, ulang tahun lunarku. Kebetulan sama dengan ulang tahun kalender ayah. Tapi ayah sudah lama tidak merayakan ulang tahun. Jadi, aku ingin merayakannya bersamamu. Baiklah, Ayah, buatlah permohonan. kamu dulu yang buat permohonan. Aku sudah melakukannya. Baiklah. Semoga Xiao Yu selalu sehat dan bahagia selamanya. Sudah. Xiao Yu, ada apa denganmu? Sepertinya aku tidak bisa mewujudkan keinginanmu lagi. Apa? Aku harus pergi. Kamu mau pergi kemana? Ini adalah rumah kita. Saat aku tidak ada nanti, kumohon padamu, jaga ibu baik-baik. Xiao Yu, apa yang kamu katakan? Jangan menakut-nakuti ayah. Xiao Yu, mau kemana kamu? Xiao Yu, jangan pergi. Tidak apa-apa, akhirnya aku bisa makan kue bersamamu. Xiao Yu, Zheng Yu, ada apa denganmu? putriku, terjadi sesuatu pada putriku. Xiao Yu, putriku, terjadi sesuatu yang buruk padanya.
Itu pasti mimpi buruk. Tidak. Di mana aku sekarang? Bukankah aku ada di kampung? Kamu dari tadi di sini. Hanya saja tadi kamu mabuk, lalu tertidur di sofa. Bukan. Aku ingat aku dan Xiao Yu bermain sepanjang hari. Dia bilang dia mau pergi, lalu dia menghilang. Sudah aku bilang, itu cuman mimpi. Tidak bisa. Aku harus meneleponnya. Angkat teleponnya. Yang Hui ini sama sekali tidak mau mengangkat teleponku. Kakak, Hui, mungkin sedang mengajak Xiao Yu bermain. Dia pernah bilang ingin mengajak Xiao Yu ke Gunung Zhongxiao. Mendaki gunung. Mungkin mereka sedang mendaki gunung sekarang. Gunung Zhongxiao. Bukankah itu rumah duka? Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Kata ibu, ada pengumuman penting. Dia menyuruhku khusus untuk mengajakmu ke sana. Pengumuman apa lagi? Kabar baik. Ayo pergi. Para hadirin, saya hari ini ada satu lagi hal yang sangat penting yang harus diumumkan. Mengingat Lin Zhengyu selama 2 tahun terakhir terhadap perusahaan, terhadap cucu saya, dan terhadap putri saya. Hari ini, saya secara resmi menunjuk Lin Zhengyu sebagai Wakil Presiden Grup Liang dan juga salah satu calon pewaris Grup Liang di masa depan. Nona, tempat acara kita sudah dipesan oleh Grup Liang. Anda bukan tamu grup, tidak boleh masuk. Anggota keluarga grup. Anda adalah anggota keluarga? Ya, saya adalah yang di atas panggung itu. Wakil Presiden. Istri Lin Zhengyu. Yang Hui. Nona, tempat acara kita sudah dipesan oleh grup yang tanpa undangan dari grup tidak boleh masuk. Bagaimana dengan anggota keluarga grup? Anda. Anggota keluarga grup? Saya adalah wakil presiden yang di atas panggung itu. Istri Lin Zhengyu. Yang Hui. Dari mana datangnya orang desa ini? Keluar. Lin Zhengyu. Lin Yulin. Apa yang kalian lakukan? Bukankah ini kakak Hui? Apa Zhengyu mengundangmu hari ini? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa padaku? Minggir kamu. Aku kesini bukan untuk menemuimu. Kak Hui, aku berbaik hati mengingatkanmu. Hari ini adalah hari promosi. Zhengyu, beraninya kamu membawa kotak abu jenazah ke sini? Sebagai seorang istri, sikapmu ini sangat tidak pantas. Ini urusan keluarga kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur? Bukan urusanku? Kalau begitu biar ku ingatkan sekali lagi. Orang udik sepertimu, aku bicara baik-baik padamu ini. Hanya karena menghargai Zhengyu. Aku peringatkan kamu, jika kamu terus seperti ini dan mengganggu kehidupan kami berdua, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kehidupan kalian berdua? Jangan lupa, Lin Zhengyu adalah suamiku. Dia adalah ayah putriku. Putrimu? Maksudmu, bukan isi kotak rongsokan ini kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Bahkan, Lin Zhengyu pun tidak tahu. Putriku sudah tiada. Bagaimana mungkin kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Bahkan, Lin Zhengyu pun tidak tahu. Putriku sudah tiada. Bagaimana mungkin kamu tahu? Aku adalah putri dari Grup Liang. Apapun yang terjadi di ibu kota provinsi ini, mana mungkin aku tidak tahu? Apapun yang kamu lakukan, semua ada dalam pantauanku. Aku akan tahu semuanya. 3 hari yang lalu, leukemia putrimu kambuh lagi. Dia muntah darah di koridor. Pukul 11.03 malam, Xiao Yu dilarikan ke ruang gawat darurat. Hari itu, aku dan Zhengyu juga ada di rumah sakit. Hanya saja kami tidak berpapasan denganmu. Oh, iya. Pagi ini, rumah duka Zhong Xiaoshan. Kalian sudah melakukan upacara perpisahan jenazah. Apa yang kukatakan ini benar kan? Bajingan. Sebenarnya, mengenai hal-hal ini, Zhengyu sebenarnya sudah tahu semuanya.
Tapi dia tetap memilih untuk tidak datang ke pemakaman putrimu. Dan lebih memilih datang ke acara putraku, Fei Fei. Perayaan kelulusan sekolah. Bukankah ini membuktikan bahwa di dalam hati Zheng Yu, putraku Fei Fei jauh lebih penting? Kalian berdua, pegang dia untukku. Lepaskan. Lepaskan aku. Hari ini akan kusayat wajahmu. Biar tahu rasa, beraninya kau berebut Lin Zhengyu denganku. Lihat saja bagaimana kau bisa merebut Lin Zhengyu dariku. Nona Yang, apakah kita perlu mengejarnya? Tidak berguna. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Kiao Er, pidatoku sudah selesai. Ayo, kita pergi minum. Ada apa dengan wajahmu? Tadi baru saja dicakar anjing. Untung saja lukanya tidak terlalu dalam. Xiao Yu. Ayah benar-benar telah meninggalkan kita. Ibu minta maaf padamu. Kamu bahkan sudah tiada. Tapi, ibu masih membawamu ke sini. Hanya untuk menerima hinaan orang lain. Ini semua salah, Ibu. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Tidak apa-apa. Ada apa? Kenapa foto Xiao Yu bisa ada di sini? Dan kenapa fotonya hitam putih? Bukankah ini cucu perempuan, Tuanku? Cucu tuanku? Iya, cucu tuanku. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tuanku selalu menyimpan fotonya di dalam dompetnya. Kenapa bisa terjatuh di sini? Tadi tuanku baru saja lewat. Nanti akan kukembalikan padanya. Hei Jawer, ada apa dengan wajahmu? Tadi baru saja dicakar anjing. Aduh, Zheng Yu, cepat bawa Jawer ke rumah sakit untuk diobati. Aduh, cepatlah, cepat. Cepat bawa dia untuk diobati. Cepatlah. Terima kasih, Zheng Yu. Kalau bukan karenamu, kami tidak akan tahu apa yang harus kami lakukan. Sudah seharusnya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi dulu. Aku juga harus menemui istri dan putriku. Zheng Yu, jangan pergi. Aku takut. Bisakah kau tetap di sini, menemaniku sebentar lagi? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon mereka. Zheng Yu, apakah kau masih menyukaiku? Apa yang kau katakan? Tinggalkan istrimu. Bagaimana kalau kita berdua bersama? Kiao Er, jangan bercanda, ya? Aku tidak bercanda. Dari segi latar belakang keluarga, usia, dan penampilan, bagian mana dari diriku yang tidak lebih baik darinya? Aku tahu kau baik. Tapi apa? Kita sudah bersama sejak SMA. Hanya saja kemudian, kita berpisah. Dia, yang hui-hui, baru kemudian memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Sebenarnya, kita berdua memang seharusnya bersama. Tapi, dia sudah jadi istriku. Kalau begitu, engkau juga bisa bercerai. Kalau begitu, kau juga bisa bercerai. Tidak bisa. Dia membiayaiku untuk meraih gelar doktor dan juga membantuku merawat anak. Dia sangat menderita. Lelucon membiayaiku untuk meraih gelar doktor. Hanya butuh berapa uang? Dan apalagi yang perlu dibicarakan tentang merawat putrinya, anak penderita leukemia. Hidup hanya jadi beban. Apa yang kau katakan? Kiao Er, Xiao Yu adalah putriku. Dia adalah motivasiku untuk bekerja keras. Ini sama sekali bukan karena penyakit. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi aku tidak pantas untukmu. Zheng Yu, kenapa kamu masih di sini? Cepat kembali ke kantor. Persiapkan proyek real estate besok. Baik, Bu Liang. Aku dengar semuanya. Memangnya dia siapa? Sudah.
Jangan lupa, kamu adalah putri dari grup Liang. Apapun yang kamu inginkan, selama kamu suka, ibu akan membantu merebutnya kembali untukmu. Kalau begitu, aku mau Lin Zhengyu. Baik, Aku juga ingin, apalagi yang kamu inginkan? aku ingin si Yang Hui ini menderita lebih buruk daripada mati. Waktunya pemakaman Xiaoyu. Jangan tunggu Zheng Yu lagi. Tunggu apa lagi? Semalam aku terus meneleponnya, tapi ponselnya selalu mati. Dia jelas-jelas menghindari kita. Sia-sia saja. Padahal dia yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh kebaikan seluruh warga desa. Bagaimana bisa kita membesarkan orang yang tidak tahu balas budi seperti dia? Dulu, Hui bekerja keras sendirian mencari uang demi membiayai kuliah S3-nya. Begitukah cara dia membalas budi pada Hui? Kudengar dia punya selingkuhan di kota sana. Katanya putri dari grup Liang. Kurang ajar. Ini namanya menelantarkan anak istri. Si Lin Zhengyu itu telah mencoreng nama baik desa Linjia kita. Kepala desa. Hui, terlepas kalian bercerai atau tidak, kami warga desa Linjia pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, kamu dan ibumu akan ditanggung oleh desa Linjia. Sedangkan si Lin Zhengyu itu, dia sungguh tak tahu balas budi. Aku sebagai kepala desa tidak akan pernah melepaskannya. Terima kasih, Kepala Desa. Atas nama Xiaoyu, terima kasih semuanya. Yo, apa aku mengganggu kalian? Yo, apa aku mengganggu kalian? Untuk apa kalian datang? Yang Hui, aku datang sendiri hari ini untuk melakukan sesuatu atas nama Lin Zhengyu. Apa itu? Tanda tangani perjanjian ini. Kau ingin aku menceraikan Lin Zhengyu? Bagaimana dengan Lin Zhengyu? Dia sekarang adalah wakil presiden grup Liang. Dan di masa depan, dia bisa jadi penerus grup Liang. Kau seharusnya mengerti sekarang. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Aku memang sudah berniat untuk menceraikannya. Tapi masalah ini bukan urusanmu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Lin Zhengyu kaya sekarang. Kau ingin menggunakan perceraian ini untuk mendapatkan lebih banyak uang darinya. Tapi aku beritahu kau, jangan pernah memimpikannya. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian ini. Lalu jual rumah lama ini dan berikan separuhnya pada Lin Zhengyu. Jika tidak, grup Liangku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Grup Liang? Nona Liang kan? Anda siapa? Saya kepala desa Linjia. Saya harus mengatakan sesuatu. Lin Zhengyu ini adalah anak desa kami. Sejak kecil, orang tuanya sudah tiada. Sejak kecil, dia tumbuh besar dari makanan banyak keluarga di desa kami. Kami semua adalah orang tuanya. Apa yang ingin Anda katakan sebenarnya? Urusan pernikahan Lin Zhengyu harus kami desa Linjia yang urus. Dia ingin bercerai, harus mendapat persetujuan dari para sesepuh. Dan kerabat di desa ini, keputusan bukan di tangannya sendiri. Apalagi orang luar seperti Anda. Mari kita lihat saja, apakah aku bisa mengaturnya atau tidak. Kemari kalian, gali makam ini, bongkar sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah makam putriku. Kalian sangat kejam dan tidak beradab.
Kalian akan menerima balasannya. Kejam dan tidak beradab, akulah hukumnya di sini. Jangan. Jangan. Tolong hentikan. Tanda tangani surat cerai ini. Jika tidak, akan kubuang abu jenazah putrimu dan kusebar kemana-mana. Aku akan tanda tangan. Aku bersedia tanda tangan. Jangan ditandatangani. Sekarang, bisakah putriku dikembalikan kepadaku? Siapa bilang setelah tanda tangan, aku akan mengembalikannya? Siapa bilang aku akan mengembalikannya hanya karena kau sudah tanda tangan? Kau, apalagi maumu sebenarnya? Kau. Hanya tanda tangan surat cerai saja. Masih belum cukup. Bagaimana kalau kau berubah pikiran nanti? Benar, orang kampung seperti mereka ini. Kata-katanya tidak bisa dipegang. Ambil dulu akta cerai dari catatan sipil. Baru setelah itu, abu jenazah putrimu akan kukembalikan padamu. Aku setuju. Tapi kau jangan ingkar janji. Aku adalah pemilik grup Liang. Mana mungkin aku ingkar janji? Kak Hui, sejujurnya mengenai masalah ini, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Ini semua adalah kemauan Zheng Yu. Hanya saja dia sudah tidak ingin melihat Anda lagi. Makanya dia tidak datang. Dunia macam apa ini? Sejak kapan dunia jadi sekejam ini? Ya Tuhan, Anda terlalu tidak adil kepada keluarga Hui Hui. Anda terlalu tidak adil kepada keluarga Hui Hui. Hei, Presiden Liang. Ini dari Kiao Er untuk Anda. Terima kasih sebenarnya. Waktu itu saya. Lihat saja sendiri. Ini adalah perjanjian perceraian dari istrimu yang Hui Hui. Untukmu, ini adalah perjanjian perceraian dari istrimu yang Hui Hui. Untukmu, dia tidak ingin bertemu denganmu. Jadi, dia meletakkannya di lantai bawah perusahaan. Orangnya sudah pergi. Dia pernah mengatakan kepadaku sebelumnya tentang perceraian. Tapi saya kira dia hanya bicara karena marah. Kenapa kamu tidak mengerti? Sekarang dia sudah tidak ingin hidup bersamamu lagi. Perceraian adalah masalah besar. Saya harus meneleponnya dan bertanya langsung. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kamu masih meneleponnya? Hei, kamu seorang wakil presiden Liang Group yang terhormat. Apakah kamu akan membiarkan seorang wanita mempermainkanmu seperti ini? Tanda tangani saja. Biarkan wanita yang tidak mencintaimu itu pergi jauh-jauh. Jangan sampai aku meremehkanmu. Lin Zheng Yu. Dasar kau orang rendahan. Yang Hui Hui, berhenti. Siapa yang kau sebut rendahan? Yang Hui Hui. Apanya yang rendahan dariku? Jelaskan maksudmu. Kau. Guci abu ada di bangku di lantai bawah, kantor urusan sipil. Zheng Yu, kenapa kamu minum begitu banyak alkohol? Kiao Er, aku tidak mengerti.
Aku benar-benar tidak mengerti. Semua yang kulakukan ini adalah demi keluarga kita. Aku tahu aku biasanya sangat sibuk dan jarang pulang. Tapi semua yang kulakukan ini demi keluarga kita bertiga. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan mereka. Mengapa dia tidak mengerti aku? Mengapa dia ingin menceraikanku? Zheng Yu, jangan seperti ini. Apa sebenarnya kesalahanku? Mengapa dia tidak mau memaafkanku? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Merekalah yang salah. Mereka saja yang tidak menghargai kebaikanmu. Mereka yang tidak beruntung memiliki pria sebaik dirimu. Apa katamu? Aku bilang mereka tidak mengertimu. Tapi aku mengerti. Hidupku sudah sesulit ini. Di mana letak kebaikanku? Kamu adalah pria paling ambisius, paling gigih, luar biasa, dan tampan yang pernah kulihat. Kamu adalah pria yang paling hebat. Kiao Er. Menangislah sepuasmu. Belakangan ini, kamu juga sudah lelah. Nah, lihat ini. Mana yang lebih bagus di antara keduanya? Semuanya bagus. Aku suka yang ini. Menurutmu bagus tidak? Bagus. Pelayan. Berapa harga cincin ini? Tuan, cincin ini harganya 32.000. Terima kasih. Sama-sama. Ayo kita coba cari di tempat lain. Maafkan aku, sayang. Aku belum mampu membeli cincin berlian sekarang. Minta maaf untuk apa? Lagi pula hari ini kita hanya datang untuk mencoba modelnya. Kalau ada yang cocok, kita beli saja secara daring. Yang harga 100 yuan. Lagi pula, tidak akan kelihatan asli atau palsu. Tapi itu kan cincin kawin. Memangnya? Kenapa kalau cincin kawin tidak boleh palsu? Yang penting aku tahu, cintamu padaku itu asli. Itu sudah cukup. Ayo. Zheng Yu. Ada apa? Aku suka yang ini. Apa menurutmu ini bagus? Iya, bagus kok. Pelayan, berapa harga yang ini? Tuan, cincin ini harganya 169.000. Baiklah, aku ambil yang ini. Bungkus ya. Lin Zhengyu, apa kamu benar-benar ingin menikahiku? Jika sekarang kamu menyesal, masih belum terlambat. Aku tidak akan menyesal. Kudengar dari anak-anak di ibu kota provinsi, putri dari grup Liang akan menikah dalam 1-2 hari ini. Pengantin prianya adalah Lin Zhengyu. Di hari pernikahan putri grup Liang nanti, bisakah Anda ikut denganku? Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka sudah keterlaluan. Aku tidak ingin bersabar lagi. Terima kasih banyak semuanya telah hadir di pernikahan putriku Hu Xiaoer dan Lin Zhengyu. Karena pernikahan ini sangat istimewa, maka aku sendiri yang akan memimpin acaranya. Mungkin Anda sekalian belum tahu, putriku ini, meskipun dia adalah putri terhormat dari grup Liang, tapi kehidupan asmaranya penuh dengan rintangan. Hal itulah yang membuatku sebagai ibu selalu merasa khawatir. Namun, tepat saat putriku mulai kehilangan kepercayaan pada cinta, dia bertemu dengan Lin Zhengyu, pemuda yang tampan dan juga berbakat ini. Putriku, apa kau bersedia menikah dengan Lin Zhengyu, baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan? Ya, aku bersedia. Zhengyu, apa kau bersedia menikahi putriku, baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan? Aku. Lin Zhengyu. Kami warga desa Lin, pasti akan melindungi Hui. Hui, kenapa kamu kesini? Aku datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahanmu, Wakil Presiden Lin. Hui, hari ini adalah hari bahagiaku. Hari bahagia? Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian putriku,
Lin Xiaoyu. Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian putriku, Lin Xiaoyu. Cepat usir orang kampung ini keluar. Tunggu dulu. Lin Zhengyu. Presiden Liang, ini menyangkut nyawa putriku. Aku harus menanyakannya sampai jelas. Zheng Yu, cepat usir dia keluar. Tunggu. Yang Hui. Hari ke-7 siapa yang baru saja kau katakan? Jangan pura-pura lagi. Apa kau benar-benar tidak tahu? Tahu apa maksudmu? Sudah 10 hari. Sejak Xiaoyu jatuh sakit sampai sekarang. Sudah genap 10 hari. Berapa banyak telepon yang aku lakukan padamu? Berapa banyak pesan WeChat yang aku kirim? Dari saat Xiaoyu kritis, masa penyelamatan, hingga saat Xiaoyu meninggal dunia. Dan sekarang kau bilang padaku bahwa kau tidak tahu apa-apa? Zheng Yu. Apa yang dia katakan itu benar. Apa? Presiden Liang, Kiao Er. Selain diriku, ponselku ini, hanya kalian berdua yang pernah menyentuhnya. Sekarang aku tanya kalian sekali lagi. Apakah kalian tahu tentang kematian putriku? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu? Mereka bukan hanya tahu, tapi mereka juga membawa orang ke desa Linjia untuk menggali makam Xiaoyu dan merampas abu jenazahnya. Mereka bukan hanya tahu, tapi mereka juga membawa orang ke desa Linjia untuk menggali makam Xiaoyu dan merampas abu jenazahnya. Kau. Presiden Liang, apa yang dia katakan itu benar? Zheng Yu, jangan seperti ini. Aku takut padamu. Benarkah? Itu benar. Apa? Semua itu benar. Akulah yang menghapus pesan yang hui-hui yang dikirimkan padamu di WeChat. Akulah yang sengaja tidak mengizinkanmu menemui putrimu. Akulah yang sengaja tidak mengizinkanmu menghadiri pemakaman putrimu. Dan juga, akulah yang memaksamu menandatangani perjanjian perceraian dan menyuruh orang menggali kuburan Xiaoyu, merampas abu Xiaoyu. Mengapa? Demi kamu, Lin Zhengyu, semua ini demi kamu. Apa kau tidak mengerti? Aku ingin sekali melatihmu untuk menjadi penerus Liang Group. Aku menjadikanmu wakil direktur dan menikahkan putriku denganmu. Suamiku meninggal lebih awal dan aku tidak punya anak laki-laki. Aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Zhengyu, kau muda, pintar, dan tekun. Ikutlah denganku, kau akan memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan istri dan putrimu yang dulu, mereka semua adalah beban bagimu. Semua yang aku lakukan sekarang adalah membantumu menyingkirkan beban itu. Apa kau tidak mengerti niat baikku ini? Kau menggali kuburan gadis berusia 10 tahun. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Apa katamu? Aku bilang, kau bajingan! Xiaoyu, ayah minta maaf padamu. Ayah tahu dia salah. Aku minta maaf. Lin Zhengyu, apa kau sekarang tahu kesalahanmu? Apa kau sekarang tahu kesalahanmu? Kepala desa. Zhengyu tahu dia salah. Tidak, kau tidak tahu. Kau mengejar ketenaran dan kekayaan. Meninggalkan istri dan anak. Kamu bukan suami yang baik, apalagi ayah yang baik. Perbuatanmu membuat malu desa Linjia di hadapan para leluhur. Dengan ini saya mengumumkan, mengusirmu dari desa Linjia. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi memakai nama marga Lin. Pak Kepala Desa, jangan lakukan itu. Zhengyu tahu dia salah. Zhengyu sungguh tahu dia salah. Pak Kepala Desa, Paman ketiga, tolong bantu saya memohon. Saya mohon pada kalian. Kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan, dan kamu masih ingin kami memohon untukmu? Kamu makan dari kami, tumbuh besar, dari makanan ratusan keluarga. Kamu bisa lulus doktor. Karena yang hui-hui hanya pada dirimu sendiri. Perbuatanmu selama ini, siapa yang pantas kamu perlakukan seperti itu? Lihat, tidak ada yang mau memohon untukmu. Saudara-saudaraku, saya tahu saya sudah melakukan banyak kesalahan, tapi saya ingin menebusnya. Saya hanya berharap kalian bisa memberi saya kesempatan
Bagaimana kalau Anda menerapkan hukum keluarga pada saya? Asal kalian mau memaafkan saya akan melakukan apa saja. Hukum keluarga? Kamu sudah bukan lagi anggota desa Linjia kami. Apa kamu pantas menerima hukum keluarga? Pak Kepala Desa. Saya bisa menunjukkan satu jalan untukmu. Pak Kepala Desa, katakanlah, saya bersedia melakukan apa saja. Kamu pergi dan mohon pada Yang Hui Hui. Dia adalah anggota desa Linjia kami. Hanya jika dia setuju, baru kamu berhak menerima cambukan saya. Hui Hui, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Untuk menebusnya, aku pasti akan mencurahkan seluruh hati dan jiwaku untukmu. Aku sudah kehilangan Xiao Yu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Biarkan dia masuk. Di hari sepanas ini, jika dia terus berlutut di sana, itu juga tidak baik. Dia pantas mendapatkannya. Bukannya kepala desa sudah menjelaskan semuanya? Zheng Yu memang tidak tahu Xiao Yu meninggal. Semua itu karena Hu Qiaower yang menipunya, kan? Lalu kenapa? Berarti dia tidak salah? Aku harus memaafkannya? Jika saja dia lebih peduli pada Xiao Yu, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Dia bahkan tidak sempat melihat Xiao Yu untuk terakhir kalinya. Dia memang pantas berlutut. Biarkan dia berlutut. Ayah, cepat bangun. Matahari sudah tinggi. Ayah, Xiao Yu. aku berangkat sekolah. Ayah, cepat bangun ya. Xiao Yu. Xiao Yu. Jangan pergi. Xiao Yu. Xiao Yu. Jangan pergi. Hui. Terima kasih. Kemarin aku bermimpi. Dalam mimpi, Xiao Yu memohon padaku untuk memaafkanmu. Itu sebabnya aku membiarkanmu masuk. Aku tahu kau masih membenciku, tapi percayalah padaku. Aku akan menebus kesalahanku. Seharusnya Hu, Qiaower, dan gengnya. Hui Hui, ini adalah hal pertama yang kulakukan untukmu. Lin Zheng Yu, kau masih punya muka mengajakku ke sini? Zheng Yu, kembalilah. Jika kau berbalik sekarang, masih belum terlambat. Mengapa harus melawan masa depanmu sendiri? Aku sudah bilang. Aku sudah bilang, aku ingin perhitungan dengan kalian berdua. Sekaranglah saatnya, ku beri kalian kesempatan. Pergilah ke makam putriku, bersujud dan akui kesalahan kalian. Lin Zheng Yu, apa kau salah minum obat? Baru saja kembali ke desa, otakmu sepertinya sudah mulai bermasalah. Menyuruhku bersujud dan minta maaf, percaya atau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kalian benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Kaulah yang tidak tertolong. Serang dia. Kapten Sun. Nyonya Liang Huan, Nona Hu Qiaower, Father Tapo, kalian dicurigai terlibat dalam penggelapan pajak dalam jumlah besar, serta suap menyuap. Harap ikut kami sekarang juga. Nyonya Liang Huan, Nona Hu Qiaower, Baidarinap, kalian dicurigai terlibat dalam penggelapan pajak dalam jumlah besar, serta suap menyuap. Harap ikut kami sekarang juga. Atas dasar apa kau menyuruhku ikut, lalu aku harus menurut? Berani-beraninya menuduhku menggelapkan pajak dan suap menyuap. Apa bukti yang kau miliki? Awalnya, memang tidak ada. Untungnya ada Tuan Lin Zheng Yu. Dia dulunya adalah wakil presiden grup dan dia terlibat secara mendalam dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek grup. Bukankah begitu? Dia telah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan grup. Hanya dengan sedikit bocoran saja, sudah cukup untuk menangkap kalian berdua. Selama dia menyerahkan seluruh bukti kejahatan kepada tim penegak hukum, kalian berdua setidaknya akan mendekam selama 10 tahun lebih di penjara. Ibu? Tunggu, apa lagi kalian? Serang mereka. Nyonya Liang,
Para tukang pukul ini, semuanya adalah bawahanku dulu. Dibandingkan dengan Anda, mereka lebih mendengarkan saya. Zheng Yu, demi masa lalu kita, ampuni saja kami. Saya telah berbuat baik kepada Anda. Saya adalah mentor Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah pelit pada Anda. Ya, Zheng Yu, ibu saya sudah tua, Fei Fei masih kecil. Jika saya masuk penjara, bagaimana dengan mereka berdua? Kalian mohon padaku untuk mengampuni kalian? Baik. Pergi dan mohon pada putriku. Xiao Yu, ini semua salahku. Aku berlutut dan bersujud padamu. Maafkan aku. Maafkan aku. Zhao Yu, maafkan aku. Aku bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Zheng Yu, sudah cukup kan? Cukup apa? Teruslah bersujud. Zheng Yu, tolong lepaskan kami. Sebenarnya, Lin Zhengyu sudah menyerahkan semua bukti kepada kami. Dia hanya ingin kami bekerja sama dengannya untuk memainkan sandiwara, membuat kalian berdua bersujud dan mengakui kesalahan kepada putrinya. Zheng Yu, kau berani mempermainkanku. Bawa kembali ke kantor. Lin Zheng Yu, kau bajingan, berani mempermainkanku. Baiklah, saya pergi dulu. Selesaikan masalahmu sendiri. Terima kasih, Kapten Sun. Pergi. Hui, sekarang maukah kau memaafkanku? Kepala desa, Hui, bagaimana menurutmu? bisakah kita memberinya satu kesempatan lagi? Lin Zhengyu, karena Hui sudah membela Anda, kami akan mengizinkan Anda untuk dicatat kembali dalam silsilah keluarga Lin. Tetapi, hukum adat tidak bisa dihindari. Saya bersedia dihukum. Cambukan pertama, menghukummu karena melupakan budi baik. Cambukan kedua, menghukummu karena tidak setia. Cambukan ketiga, menghukummu karena meninggalkan istri. Cambukan keempat, menghukummu karena menelantarkan anak perempuan. Cambukan kelima, menghukummu karena keserakahan. Cambukan keenam, menghukummu karena tidak bisa membedakan baik buruk. Cambukan ketujuh, menghukummu karena mengkhianati kerabat dan teman. Cambukan kedelapan, menghukummu karena mempermalukan leluhur. Cambukan kesembilan, membantumu menjadi orang yang lebih baik. Kau sepertinya kembali menjadi ayah yang dulu. Bagus sekali. Xiao Yu. Xiao Yu. Apa kau masih ingat pesan terakhirku padamu? Ayah ingat, aku akan menjaga ibu dengan baik, dengan segenap kekuatanku.